Oke, dilanjutin. Ini masih kuis yang ketiga, cuma beda metode, namanya tuh metode matriks. Ini nggak tahu ya bakal ada di UTS atau enggak, cuman kayak bahas aja dulu gitu. Nah, metode matriks itu, ini masih soal yang sama yang tadi, yang sama yang minimasi, cuman kita coba bahas yang pakai metode matriks. Ini metode matriks jujur ini lebih susah daripada grafis, jadi ya ayo aja kita cobain dulu ya. Jadi yang pertama itu nentuin dulu fungsi Z atau fungsi tujuannya sama ST-nya. Jadi ada yang beda ini kalau tadi fungsi tujuan yang awal yang sebelumnya sama yang ini gitu. Jadi kalau fungsi tujuan sama fungsi pembatas itu kalau kita mau pakai metode matrik itu kita nambahin dua variabel atau disebut dengan slack variabel. Kalau di metode minimasi itu nambahin slack variabel. Nah, nambahinnya tuh berapa banyak sih? Nambahinnya tuh tergantung jumlah ininya fungsi pembatas. Karena di sini fungsi pembatasnya tuh cuman ada 2, berarti yang 10x1 sama 20x1 berarti nambahin slack variabelnya juga cuma 2. Jadi kita bikin lagi fungsi tujuan yang baru. Fungsi tujuannya mah sama aja kayak yang awal, 3x1 sama 5x2. Kan yang awal cuma segini, tapi karena kita nambahin 2 slack variabel, kita tambahin juga x3 sama x4. X3 sama X4. Nah, bahkan 2 variabel, cuman ini karena koefisiennya kita nggak tahu berapa, jadi ini 0 aja. 0x3 sama 0x4 gitu. Jadi kalau nambahin slack variabel, koefisiennya itu 0. Nah, udah dapat fungsi tujuan yang baru atau fungsi Z yang baru. Yang kedua, di sini juga ada di fungsi tujuannya juga ada yang beda. Kalau tadi cuma 10x1 tambah 5x2, sekarang nambah lagi karena di tujuannya juga kan ada x baru. Berarti di sini juga nambah lagi. Jadi kalau di fungsi tujuan pertama kita mau masukin 10x1 plus 5x2 berarti ditambah x3 sama dengan 2000. Kalau X3-nya kan udah dipakai, jangan dipakai lagi di fungsi tujuan selanjutnya, berarti fungsi tujuan selanjutnya tuh pakai X4. Jadi 20x1 ditambah 50x2 ditambah X4 sama dengan 8000. Jadi gini intinya mah, fungsi tujuannya kan nambahin 2 variabel ini, X3 sama X4. Di fungsi tujuannya tuh kalau misalnya di fungsi pembatas yang pertama itu, kalau kita mau masukin X3 itu jangan dimunculin lagi di fungsi pembatas yang kedua. Fungsi pembatas 2 berarti tinggal masukin X4-nya. Gitu. Terus sebenarnya ini harusnya dikasih jarak gitu sih, tapi gak apa-apa lah ya, udah nanggung. Terus udah dapet tuh fungsi tujuan sama fungsi pembatasnya, kita bikin C. C itu apa? C itu koefisien dari fungsi tujuannya ini. Sama aja kan, ini 3, 5, ini karena ini nggak ada angkanya kan 0, ini 0 gitu. Jadi masukin koefisiennya A itu dari koefisien fungsi pembatas. Lihat nih, kan ini 10, 5 sama X3-nya tuh kan ini nggak ada koefisiennya, tapi kan kalau X ini kalau nggak ada koefisiennya tuh suka dianggap 1 kan. Kalau nggak ada koefisien tuh suka dianggap 1. Berarti di sini 1. Terus kan sebenarnya setelah X3 tuh harusnya ada X4, tapi karena X4 itu bakal dipakai di fungsi pembatas yang kedua, tapi kita tetap di sininya ditulis 0 aja, berarti kan nggak ada, berarti 0. Tapi kan ya anggap aja ada, tapi nggak ditulis gitu, tapi dianggap 0, ngerti nggak? Jadi nanti tuh di sini jadi 10, 5, karena X3-nya ditulis di sini berarti 1. Di sini kan X4-nya tuh nggak ditulis, berarti 0 aja. Gitu aja lah ya biar nggak pusing. Terus di sini kan 20, 50. Sebenarnya kan di sini harusnya ada X3 ya. Tapi karena nggak ditulis jadi anggap aja 0. Terus X4 berarti di sini ada 20, 50, 0 sama 1. Mudah-mudahan ngerti ya. Terus ini B itu dari ini nih, dari NK 2000 sama 8000 tinggal masukin. Terus X-nya kan jadi ada 4, kita karena nambahin 2 slack variabel berarti X1, X2, X3 sampai X4. Oke. Terus ini kita bikin kemungkinan itu berapa bikinnya ya, sampai kemungkinan itu habis berapa banyak kita bikin kemungkinan. Kalau di soal yang pertama ini, di soal yang ini kita ada 6 kemungkinan. Tapi bisa berapa aja sih, tergantung lebih banyak variabel itu kemungkinannya lebih banyak. Bikin kemungkinan berapa banyak itu dilihat dari mana? Dilihat dari ini. Jadi kemungkinan itu ini nih. Kemungkinan 1 antara ini sama ini, X1 sama X2. 1. Ini 2. Ini 3. Udah kan ini udah habis, berarti ke sini 4, 5. Tuh kan? Terus ini 6.
gitu. Jadi kalau anggap aja ini ini tuh anggap X1, ke sini X1, X2, X3, X4. Jadi kemungkinan pertama X1 sama X2, kemungkinan 2 X1 sama X3, kemungkinan 3 X1 sama X4, kemungkinan 4 X2 sama X3, kemungkinan 5 X2 sama X4, kemungkinan 6 X4, X3 sama X4 gitu. Jadi yang pertama kita ke kemungkinan 1 kan X1 sama X2 nih. Jadi kemungkinan 1 tes 10 20 sama 5 50. Ini kan 10 20 5 50. Terus ini bikin kayak ini bacanya gimana sih? B first apa gimana? B inverse gitu kalau nggak salah. Atau apa? Pokoknya B-1 ini tinggal 1, ini mah satunya angkanya udah pastinya 1 dibagi. Nah, ini tuh dari mana ininya nih? Dikali silang 10 kali 50, 10 kali 50 dikurangi 20 kali 5. 20 kali 5 ini nih. 10 kali 50 kan ini kali silang dikurangi 20 kali 5. Terus ini dari mana? Ini hasil yang ini. Tapi jadi dibalik, jadi yang anggap aja ini nih. Anggap itu A, B, C, D. Ini ya, ingat 10 itu A, 5B, 20 C, 50 D. A, B, C, D. Jadi antara A sama D itu ditukar posisinya. C sama B sama C itu nggak ditukar tapi hasilnya di min. Jadi kan ini asalnya 10 sama 50 ditukar posisinya di 50 sama 10. Kan ini asalnya gak min tuh, 5 sama 20 itu gak min. Tapi tinggal dikasih min. Udah gitu doang. Jadi rumusnya tuh D min B min C A gitu. Habis itu tinggal ini hasilnya dulu dikaliin ya. Dikaliin terus dikurangin. Ini hasilnya tuh 400. Jadi nanti tuh tinggal 50. Kan ini 50 nih. 50 dibagi 400 sama dengan ini aja 50 per 400. Min 5 dibagi 400. Min 5 per 400. Min 20 dibagi 400. Min 20 per 400 sama 10 dibagi 410 per 400. Udah gini dulu. Terus ke XB. XB-nya tuh karena ini kan kita pakainya tadi X1 sama X2 kan. Kemungkinan 1 teh X1 sama X2. Berarti ini X1 sama X2. Terus ini hasil B yang ini kita kaliin ke B. B yang mana? B yang ini nih, yang NK. B kecil. Terus ya terus tinggal di ini masukin yang ini tadi dipindahin ke sini. Terus dikaliin ke ini. Cara ngaliinnya bisa 150 kayak gimana? Yang pertama gini nih. Liatin ya. 2000 dikali 40 per 500. 2000 dikali 40 500. Terus min 4 hasilnya berapa ya? Udah dapat hasilnya sekian misalnya tuh. Min 5 dikali 400, min 5 per 400 dikali 8000. Hasilnya berapa? Nanti selisihin. Selisih itu hasilnya 150. Terus yang ini berarti 2000 dikali min 20 per 400. Terus hasilnya berapa? Nanti 8000 dikali 10 per 400. Hasilnya berapa? Diselisihin. Habis diselisihin hasilnya 100. Jadi ingat yang kalinya gini nih. 2000 kali sini hasilnya berapa? Ini kali sini hasilnya berapa? Selisihin hasilnya 150. Ini 2000 dikali ke sini hasilnya berapa? 8000 kali ke sini hasilnya berapa? Terus selisihin, ternyata hasilnya 100. Nah, kalau udah beres, karena ini hasilnya kan gak ada yang min ya, 150 sama 100, kita lanjutin. Kalau gak ada yang min itu dilanjutin ke XN. XN itu berarti variabel yang gak dipakai. Ini kan kemungkinan ke 1 teh variabelnya tuh X1 sama X2 yang dipakai, berarti XN-nya gak dipakainya tuh X3 sama X4. Berarti X3 sama X4-nya tuh kita bakal nolin. Jadi nanti tuh 0, ini kan X3 sama X4 sama dengan 0. Nah, CX-nya tuh yang ini nih. C itu 35 10 10 35 10 10 tinggal masukin dikali ke hasil ini. Hasil ini kan kita hasilnya tuh kalau X1 teh 150, X2 tuh 100 kan. Nih, lihat X1 150, X2 itu 100, berarti 150 sama 100. X3 sama X4-nya kan kita nolin nih, berarti 0 0, berarti tinggal ini baris dikali kolom. Jadi caranya tuh 3 dikali 5 3 dikali 150 hasilnya berapa? 5 dikali 100 hasilnya berapa? 0 dikali 0 hasilnya berapa? 0 kali 0 hasilnya berapa? Nanti ditambahin. Jadi karena ini 0 sama 0 mah gak usah dipikirin, berarti 3 kali 150 hasilnya berapa? Ditambah 5 dikali 100 hasilnya berapa? Hasilnya 950. Karena tadi yang ininya diperkecil ya, jadi dikaliin lagi 100, jadi 95.000. Sama kan hasilnya kayak yang optimal yang ini?
95.000, jadi titiknya sama hasilnya. Ini baru kemungkinan 1 ya. Kemungkinan 2-nya itu berarti X1 sama X3 nih. Berarti kan tadi ini sama ini, berarti ini sama ini. Berarti 10, 20, 1 sama 0. Kemungkinan 2. 10, 20, 1 sama 0. Ini sama hasil caranya. Terus ini kayak B-1 lagi. 1 dikali 10 kali 0 dikurangi 20 kali 1. Hasilnya berapa? Terus yang ini dipindahin, jadi ini ditukar jadi 0 sama 10. Ininya diminin, min 1 sama min 20. Udah nih hasilnya. Terusnya dikaliin kan 0 per berapa nih. Udah hasilnya kayak tadi, tinggal diituin. Jadi itu hasilnya 20. Hasilnya min 20 ya. 10 kali 0, 0. Ya, min 20. 0 min 20 berarti hasilnya 0. Terus min 1, min 20 kan min sama min. Jadi plus jadi 1 per 20. Terus min 20 per min 20 hasilnya 1. Terus 10 per min 20 hasilnya min 10 per 20. Lanjut ini ke XB-nya. XB-nya tuh B min 1 tadi dikali B, hasil yang ini dikali ke B. Caranya sama. Ini 2000 dikali 0, ini udahlah 2000 ya. Terus 8000 dikali 1 per 20, hasilnya 400. Terus ini 2000 dikali 1, 2000. 8000 dikali min 10 per 20, hasilnya min 4000 sama min 2000 sama plus 2000, hasilnya berarti min 2000. Nah, kalau hasilnya ada yang salah satu hasilnya itu ada yang negatif kayak gini, berarti nggak usah dilanjutin ke XN, cukup aja nyampe segini. Jadi artinya tidak memenuhi kriteria karena X3-nya bernilai negatif. Ini kan X3 nih, X3-nya bernilai negatif. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang negatif hasilnya udah nggak dilanjutin, tinggal masuk ke kemungkinan selanjutnya. Di kemungkinan 3, 4, 5 nyampe 6 juga sama ngerjainnya kayak gitu. Ini buat pengerjaan soal minimasi ya. Kalau pengerjaan soal maksimasi sebenarnya mah beda sih. Karena kalau minimasi kan kebalik. Ini soal maksimasi. Kalau pengerjaan soal minimasi beda sih gitu. Jadi kalau maksimasi kan cuma nambahin select variable. Kalau minimasi itu nambahin select variable sama artificial variable gitu. Cuman yang itu aku belum bisa jelasin, soalnya masih belum agak ngerti sih, takutnya salah ngejelasin juga. Sebenarnya udah nyobain ngerjain, tapi kayaknya masih ada yang salah, jadi ntar aja ya. Jadi kalian belajar dulu yang grafisnya. Kalau grafisnya tadi sama banget cara pengerjaannya, mau maksimasi atau minimasi masih sama, cuman ngebedain tuh cara ngarsirnya kan. Terus kalau matriksnya mah mudah-mudahan kalian yang maksimasi yang ini udah ngerti gitu, ngertiin yang maksimasi dulu aja, yang minimasi kalau insya Allah kalau aku ngerti ntar di share lagi. Oke?